Ada banyak kebijakan Prabowo Gibran memicu negatif seperti pro pejabat yang merugikan negara. Setiap pemerintahan punya cara dan gaya kepemimpinan berbeda. Dan, pemerintahan Prabowo Gibran yang kini memerintah Indonesia, juga punya ciri khas yang cukup berbeda dibanding era sebelumnya. Sejak awal menjabat, berbagai kebijakan baru, yang sebelumnya belum pernah ada, diselenggarakan. Makan bergizi gratis, pendirian super holding Danantara, dan efisiensi anggaran, adalah di antaranya. Buat sebagian kalangan, kebijakan yang dikeluarkan Presiden ke-8 membuat mereka bertanya-tanya dan memicu perdebatan, yang dapat kita tengok di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Situasi ini memunculkan dugaan bahwa ada pola tertentu yang sengaja diciptakan untuk menimbulkan kebingungan di masyarakat. Beberapa pihak bahkan menduga ada upaya membentuk polarisasi opini publik dan memperkeruh diskusi di dunia maya. Namun, bukan skenario tersembunyi yang jadi masalah utama, melainkan komunikasi pemerintah yang belum efektif. Akibatnya, kebijakan yang bertujuan baik pun sering disalahpahami hingga menuai kritik dan protes. Agar tak membingungkan publik, pemerintah perlu memperbaiki sosialisasi dan evaluasi kebijakannya. Fenomena ini terlihat dalam gerakan mahasiswa. Misalnya, sebagian kelompok mahasiswa menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang sebenarnya bertujuan mengurangi kebocoran dana dan menekan utang luar negeri. Hal ini menarik, mengingat isu seperti utang negara dan korupsi sudah lama menjadi perhatian gerakan sosial di Indonesia. Selain kurangnya komunikasi yang jelas dari pemerintah membuat masyarakat kesulitan memahami maksud sebenarnya dari kebijakan yang diterapkan, tak bisa dimungkiri, ada kemungkinan faktor eksternal yang turut berperan. Bisa saja pernyataan Presiden Prabowo soal provokasi dari pihak tertentu atau kepentingan geopolitik yang merasa terganggu dengan kebijakan yang dijalankan itu ada. Semua ini membuat dinamika politik nasional semakin kompleks dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan saat ini. Larangan penjualan LPG eceran. Kebijakan kontroversial pertama yang membuat publik bertanya adalah terkait kelangkaan gas LPG 3 kg akibat larangan penjualan eceran gas LPG 3 kg yang resmi diberlakukan pada tanggal 1 Februari tahun 2025. Awalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahatlia, menetapkan larangan penjualan eceran LPG 3 kg dengan alasan agar distribusi lebih tertata dan tepat sasaran. Menurut Menteri ESDM, pengecer yang tak terdaftar bisa membuat harga sulit dikendalikan dan menyulitkan pengawasan subsidi. Laporan TNP 2K tahun 2021 menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak menggunakan LPG 3 kg dibandingkan LPG 5 kg atau 12 kg. Subsidi LPG 3 kg dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok dengan tingkat pengeluaran yang beragam. Bahkan, lebih dari 60% masyarakat dari golongan menengah ke atas masih menggunakan LPG bersubsidi, sedangkan LPG non-subsidi hanya dimanfaatkan oleh kurang dari 40% masyarakat di setiap kategori pengeluaran.